Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami silakan. Mas tidak? Oke, tadi Mas Adit bilang ya, saya dari DP Architects ya. Ini DP Architects filosofi ya. Jadi saya coba terjemahkan bahasa Indonesianya. Atas kepedulian yang dalam terhadap lingkungan binaan. Juga dilandasi pemahaman atas perlunya upaya-upaya yang terencana menciptakannya arsitektur yang berkualitas, di mana upaya-upaya pemerkayaan pengalaman manusianya tercermin dalam karya-karya perencanaan dan perencanaan arsitekturnya. Ini kita itu kalau 1 minggu terjemahinnya. Susah. Anyway, DP Architects ya, kita udah 50 tahun, sekarang udah 8 terbesar di dunia, 1.300 orang. Kita ada architects dan juga banyak konsultan yang lain ya. Ini kita blueprint 2 kali setahun. Tiga prinsip DP Architect: design first, people partners, and one global studio ya. Ini klik aja. Oke, ini subsidiary-nya dari mulai arsitek sampai infrastructure, lighting, facade, landscape ya, di interior, all in. Jadi karena kita bukan architecture of one person ya, one designer, kita namanya attributes of purposeful design. Jadi basically desain itu dilihat dari 4 kuadran ini ya, environment, people centric, architecture, and economics. Jadi seberapa baik tiap proyek dinilai dari 4 itu. Jadi karena kan tiap proyek pasti prioritasnya beda-beda ya, kira-kira begitu. Kita One Global Studio, kita ada 17 office di dunia ya. Kita jadi bisa dari urban planning sampai sustainable design, well-being. Kita juga udah mulai namanya design for manufacture ya. Jadi istilahnya kalau di Singapura kan udah mulai productivity manpower udah kurang, pekerja udah kurang. Jadi dari desain tuh bisa langsung ke manufacturing ya, nggak cuma construction. Jadi semuanya melalui BIM and all that. Kita juga mulai namanya bikin kayak installation ya. Ini lighting installation yang kita menang di Amsterdam. Sekarang lagi dibawa ke dunia ya, basically. It's called Ozone House. Jadi kita desain dan kita bangun sendiri gitu ya. With the light, kita ada di lighting. Ini grup orang-orang yang istilahnya drivers ya, the drivers dari tiap negara, dari China, Middle East, South Asia, Indonesia, Indo-China, dan juga ada specialist office dari mulai interior, facade, landscape, ya, masing-masing punya drivernya masing-masing. Oke, kita juga ada namanya typology research group. Ya. Jadi kan tiap typology itu perlu expertise yang beda-beda ya. Jadi ada dari mulai retail sampai residential sampai religious building, itu kita ada typology. Jadi orang-orang yang benar-benar fokus ke typology tertentu ya. Karena sekarang kalau klien dan arsitek, mereka pasti cari yang spesialis ya. Kita 17 kantor di seluruh dunia ya. Terus mungkin saya langsung aja ke heritage ya. Tadi baru ngobrol sama juga kan di Singapura, I think DP is one of the architect yang doing the most, paling banyak proyek heritage-nya ya, dibanding kantor-kantor lain ya. Dan jadi dari yang Bugis Junction ya, ini ada berapa orang yang sudah pernah ke Singapura? Semua pasti sudah pernah ke Singapura ya? Yang belum pernah ke Singapura siapa? Oke, nggak ada. Oke, bagus. Jadi gampang ya. Bugis Junction, udah tahu ya. Jadi ini sebenarnya ini proyek pertama di Singapura yang jalan itu ditutup ya. Jadi jalan mobil, jalan publik ditutup untuk jadi development retail development. Ya, jadi simple aja jalan tutup, ini dikasih atap kaca, skylight ya, terus ini jadi retail. Tapi masalahnya adalah ini sebenarnya meskipun kelihatannya tua, ini semua dibangun ulang ya. This all this cuma rebuild. Jadi dibangun ulang karena bangunan yang asli itu sudah terlalu tua dan tidak kuat menahan skylight ini. Jadi semua dibangun ulang. Nah itu juga semua sempat jadi perdebatan sengit karena mereka nggak mau. Kalau ini bedanya adalah jalan juga tutup, tapi ini tidak dibangun ulang, jadi di restore ke original condition. Ini Majestic Hotel di Chinatown, whole building juga. Ini kita expose semua original ceilingnya. Ini Capella di Sentosa bersama poster, jadi ada wing yang baru di belakang. Nah ini Fort Canning, nanti saya coba paparkan ini dengan lebih detail. Nah ini Wanderlust, ini lucu kalau
pada yang ke Singapura mungkin sempat ke sini ya. Jadi dulu sempat jadi asrama sebenarnya, sekarang jadi hotel butik. Ini ada 1 lantai lobby dan 3 lantai kamar. Tapi tiap lantai itu interior desainnya beda-beda. Jadi kita dapat 1 lantai, jadi seperti ini kira-kira. Jadi ini semua sebenarnya tempelan aja. Movenpick di Sentosa juga sama, Changi Cove Hotel. Ini Sofitel So di Singapura yang di Robinson Road. Ini Sun Yat-sen. Ada yang tahu Sun Yat-sen siapa? Presiden Cina kan. Dan itu yang bapak revolusi Cina ya. Jadi yang menjatuhkan dinasti Cina itu Sun Yat-sen. Dia itu merencanakan revolusinya itu di Singapura dan di rumah ini gitu ya. Meeting sama pengusaha bisnis itu semua di sini. Jadi ini juga restorasi. Jadi bangunan aslinya kita restore, tapi sekarang fungsinya di museum ya, bukan rumah lagi. Jadi museum Sun Yat-sen Memorial Hall. Nah, ini Changi Service Club yang juga saya sempat paparkan nanti. Jadi ini kayak klubnya pegawai negeri gitu di sana gitu ya. Sekolah, St. Andrew, Masonic Hall. Ini juga 4 Acres. Atau 4 Acres itu armnya Unilever ya, Unilever. Interesting project. Lee Kong Chian Medical School, ini juga ada heritage buildingnya. St. Andrew Cathedral Extension, jadi ini interesting, ini kayak katedral di Jakarta, cuma nggak seperti Jakarta ya. Jadi extensionnya semua nggak boleh dibangun di atas, jadi semuanya kita bangun di underground. Jadi katedralnya tetap seperti semula. Ini kondominium tapi ada shop house all one. Oke, kita mulai yang pertama, Fort Canning. Fort Canning ya, jadi ini kayak bukit ya. Bukit di downtown, jadi kalau lihat di Marina ini ini Marina Bay ya, ini Marina Bay Sands, ini Garden by the Bay, ini MBS, ini Marina, ini Singapore River ya, ini Fort Canning. Jadi Fort Canning itu kayak bukit kecil ya di Singapura. Jadi untuk daerah CBD ini poin tertinggi sekitar 60 meter. Jadi dari atas itu bisa lihat Orchard Road. Orchard Road kelihatan dari situ. Ini Google-nya, jadi nggak besar ya, cuma segini kecil. Cuma ini full of history ya. Jadi dari mulai dulu istilahnya Bukit Larangan ya. Orang Melayu bilang Bukit Larangan, Forbidden Hill, jadi government sudah menjadi taman. Jadi ini sekedar history aja ya. Jadi dulu dibilangnya itu kayak tempat raja-raja dan juga dibilang tempat kayak pemandian putri-putri raja, tapi juga sebenarnya banyak artifak di situ ya, dari sejak zaman Majapahit katanya ya. Jadi ini artifak yang ditemukan di tempat itu. Terus Raffles juga pertama kali bikin rumah di situ ya, dan di situ juga dia bikin botanical garden yang pertama ya di daerah di Southeast Asia ya, setelah di Calcutta yang pertama. Jadi dia bikin meskipun ada nggak jadi karena I think cost and all that, jadi pindah ke daerah Orchard. Terus ya itu juga dulu waktu zaman Inggris sempat jadi kayak ada bunkernya waktu perang ya, dan teruskan waktu zaman Jepang. Just background history aja supaya ada konteks. Kemudian dinamakan Fort Canning itu waktu Mr. Lee Kuan Yew jadi Perdana Menteri ya, tanam pohon, dan sampai sekarang namanya Fort Canning Park. Jadi dari mulai rumahnya Raffles, Botanical Garden, kantor-kantor government, dan sekarang jadi Fort Canning Hill. Sekedar history aja ya. Jadi terakhir itu sebenarnya bangunan ini adalah dipakai sebagai istilahnya apa ya? Kayak kantor, bukan kantor, kayak asrama, cuma bukan asrama. Jadi bilangnya Command and Staff College. Jadi istilahnya sekolah tinggi ya, sekolah tinggi perwira gitu ya, sekolah tinggi perwira. Jadi komando, sekolah tinggi perwira. Jadi kayak, dan itu dari zaman Inggris, zaman perang Singapura sampai sekarang, sampai Armed Forces. Jadi basically there is like quite a high level of buildings ya. Jadi sekedar ininya. Dari Inggris, Jepang, Malaysia, sampai ke Singapura. Terakhir itu jadi klub, ya. Jadi kayak Fort Canning Legend Club namanya.
Nah, terus of course Fort Canning, nice place, yang udah pernah kesana pasti tahu ya. Banyak apa namanya istilahnya wedding di situ juga karena it's a nice garden setting. Jadi juga pernah saya wedding di sini. Dan sekarang sebelum ini banyak festival-festival karena kan green ya, open gitu ya. Jadi it's a nice place dan it's on the hill. Dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang emang dari situ emang banyak bangunan-bangunan kolonial ya. Nah, untuk Fort Canning ini, jadi dulu bangunannya sebelum di restoration ya. Nah, ini kondisinya, jadi mereka banyak kasih awning-awning gitu ya, warnanya hijau gitu ya. Terus detail-detail semua banyak yang rusak. Terus mereka ada tambahan-tambahan yang nggak jelas gini lah. Terus frame-frame juga hilang ya. Jadi harusnya ada frame di sini jadi kaca semua. Jadi banyak kondisi-kondisi yang normal ya, bangunan lama udah berapa kali cuci tangan ya kan udah. Jadi basically kita doing the investigation ya, as usual. I think the whole project ini sekitar 3 tahun lebih dari mulai sampai selesai ya. Jadi mungkin investigasinya mungkin setahun ya kira-kira gitu ya. 2 tahunnya tuh konstruksinya. Jadi ini kondisi sebelum kita mulai. Jadi porte-cochere-nya yang sekarang yang dulu sebenarnya block off jadi lobby ya. Terus pintu-pintunya pada hilang gitu ya. Terus kita taruh kayak kemarin mas inilah Mas Boy ya, kasih ducting sini ya, ducting sembarangan gitu aja. Terus juga ya interior juga berantakan istilahnya ya, cuma tambah sini tambah sana gitu. So jadi kita mulai investigasi, mulai cari data. Kita juga ke National Archives ya di Singapura, tapi juga research. Nggak banyak sih, tapi kita dapat foto-foto dan di situ kita mulai restorasi. Kita gambar yang lama juga kita dapat. Jadi pertama adalah itu bagian luarnya. Di bagian luarnya sebenarnya kita kalau ini bangunan termasuk bangunan yang monumen kalau di URA ya. Jadi everything harus di conserve and preserve. Conserve itu kalau di Singapura tuh basically meaning yang luarnya. Jadi kulitnya, ya kulitnya, shellnya itu harus di maintain semuanya. No compromise ya, to original state, original design ya. Jadi itu di luar. Ya salah satunya adalah yang lain kita bisa basically ini window semua kita betulin dan kita rapikan. Tadi kita yang hilang itu kita bangun lagi, kita bikin lagi, kita coba cari rekornya dari foto dan semuanya kita buat ulang. Dan ini salah satu adalah yang kita paling major untuk eksterior itu yang tadi kita sekarang jadi lobby, kita jadikan drop off. Ini sebenarnya originalnya kayak mungkin tempat drop off naik kuda gitu ya. Jadi dulu ditutup jadi lobby. Nah, sekarang kita kembalikan. Nah, ini selalu terbongkar. Kita kembalikan ke kondisi asalnya. Kemudian juga ada tangga di sini, tangga mulia di sini ya. Yang terakhir itu udah ditempel sana. Ini kita buka semua, kita bongkar semua ya. Jadi original kembali ke original conditionnya seperti ini ya. Jadi ini ada ruang ini kita bongkar semua jadi terbuka, liftnya ada, tangganya ada. Jadi semua ini sangat simetrikal ya. Tapi yang sekarang kan udah jadi nggak simetrikal, kita kembalikan simetrikal. Ini gambar proposalnya yang baru ya. Jadi kita open, jadi driveway secara office ini karena untuk memberikan kesan eksklusif. Kita potong. Nah, ini gambar tangkapnya. Ini potongannya, jadi di bawah sini kita bisa drop off masuk sih. Yang lainnya basically karena bangunannya lumayan bagus ya kondisinya, jadi secara struktur kita bisa pertahankan. Nah, ini bangunan setelah restorasi, jadi tadi yang hilang-hilang tuh kita bikin lagi vilanya ya. Terus dulu ya ini catnya ini agak putih semua, terus ini kita bedakan sedikit ya. Jadi kita bisa express kolomnya lebih kuat lagi ya. Dan ini something yang kita lalu buat di bangunan heritage adalah lighting ya. Karena ini kan something yang dulu nggak ada ya. Something is not available. Waktu dulu bikin kan belum ada teknologi lighting seperti sekarang. Jadi lighting is one of the very very good, strong new element yang kita bisa tambahkan di bangunan heritage. Dan imagine kalau bangunan-bangunan kayak Museum Wattahila gitu ya, di kayak kalau pernah ke Singapura tahu kan, all the museum itu kalau malam
the lighting is really beautiful ya. Jadi sometimes it looks better at night daripada siang-siang kan, karena somehow lighting itu justru mesti emphasis elemen-elemen kayak gini, jadi kolom-kolomnya lebih kelihatan kalau malam ya. Jadi I think this is really something that brings the old into the new context ya. Untuk interior sendiri, jadi kita banyak biasa bongkar-bongkar ya. Jadi kolomnya itu, di kolomnya agak lucu nih, di bawah square, atasnya ada sedikit chamfered ya. Jadi itu kita juga express. Nah, tangganya nih juga dulu ditutupin nih kolom-kolomnya, kita buka semua, kita bongkar, kita expose, kita bikin kayak apa namanya, ada reflecting pool, ceiling kita bongkar semua, kita rapikan lagi, dinding-dinding yang udah tempel-tempelan kita korek-korek semua. Ini juga yang hilang kita bikin lagi, dan apa kuda-kuda ya, kuda-kudanya kita expose ya. Jadi something, jadi interior feature ya. Ini tadi kita bilang. Ini lobby kita buka, jadi ini buat drop off. Nah ini interesting nih. Pintu ini karena masih di conserve, kita bikin yang baru. Dan nanti kita lihat efeknya di kamar. Nah, ini tangga ya, tangga kita buka. Kita buka, kita expose semua kolom-kolomnya, kita kasih reflecting pool di sini, jadi becoming a centerpiece. Ya, dulu kayak hilang gitu ya, just a staircase. Sekarang jadi nice centerpiece. Small little details kayak gini-gini kita kembalikan lagi juga. Nah, tadi saya bilang sedikit adjustment di warna ya, tapi putihnya kita maintain. Ini kalau nggak salah putihnya itu kita harus consult sama paint specialist ya, untuk dapetin the same putih. Putih itu kan banyak ya, putih, off white, on white. Nah, ini putihnya nih kita paint specialist, jadi kita scrape lagi ya, kita amplas lagi, kita jadi hampir sama kalau bisa seperti yang original kira-kira gitu, dengan teknologi cat yang sekarang. Nah ini nih lucu ya, dulu jadi sebenarnya ada gini, sebenarnya dulu tutup gitu ya, dibatakin gitu ya. Sampai akhirnya oh ternyata originalnya silang-silang ini. It's interesting, ini batak semua. Tentang batak sekarang lo bikin nggak bisa kali ya. Bikin batak tapi silang ya. Jadi terus karena kebutuhan hotel, karena bangunan dulu ada hotel, dan hotel yang bintang 5 ya, jadi harus ada apa namanya, insulation ya, supaya asing yang keluar, jadi ada kaca di dalamnya ya, dalam. Dan ini juga kacanya juga frame-nya harus ngikutin frame-frame pembagian di pasar, jadi nggak berantem ya. Ini juga kolomnya kita expose lagi, kita rapikan. Nah, kuda-kudanya kita takkan lagi, kita desain lagi jadi bersih atasnya, kira-kira begitu ya. Nah ini bangunan yang existing ya sih, dulu kan salah-salah aja ya, bikin frame-nya, pintunya gitu, kita rapikan. Ini juga semua elemen baru itu kita detach ya, kita pisahkan dari bangunan utama, jadi nggak ada yang nempel ya, supaya bangunan utamanya utuh, kira begitu. Nah building yang udah di restore ya, dulu ada awning-awning hijau, sekarang udah jadi bersih ya, jadi kita kaca. Ini lobby kita bagian jadi drop off, tangga jadi baru lagi, lobby juga kita rapikan. Nah ini lobby yang baru ya. Ini nanti ada, jadi ini salah satu ide kita adalah gimana membuat bangunan ini lebih terhubung sama konteksnya. Jadi ini adalah artefak-artefak dari kita, apa, temuan-temuan arkeologi yang tadi saya lihat di sekitar site itu. Kita sebenarnya ini punyanya National Parks, cuma dipinjamkan ke Hotel Fort Canning ya, untuk jadi kayak centerpiece gitu. Jadi just to show that di bawah hotel itu dulu ada ya temuan-temuan artefak. Jadi kita taruh di box kaca di bawah lantai, bisa jalan dari sini, sekedar simbol lah. Ini adalah temuan-temuan artefak di zaman dulu. Jadi yang dulu dan sekarang ya bersih. Ini hobi yang baru, jadi lebih open basically. Tangganya jadi benar-benar centerpiece. Sampai ke atas. Lantainya diganti? Lantainya enggak ya. Tapi beberapa bagian diganti karena udah rusak. Tapi yang bisa kita pertahankan ya. Tapi mostly sih diganti sih ya, kecuali yang bagian-bagian yang memang apa namanya, stone-nya itu nggak bisa kita ganti yang baru. Terus sampai ke atas tadi ya, jadi di sini ya, di sini sebenarnya tangganya tuh lucu. Tangganya tuh 2 kiri kanan, terus naik tengah, naik lagi gitu. Jadi very unique design. Terus sampai ke atas kayak ada double volume, semua kita pertahankan. Nah ini kamarnya, jadi
gridnya itu cuma 3,6 ya. Jadi it's not very big for 5 star ya. Ini kan 5 star hotel. This is 5 star boutique hotel. Satu malam mungkin hampir $400 gitu ya. 5 star boutique hotel. 3,6 itu selalu sempit, 3,6 itu mungkin bintang 4 ya, bintang 4. Terus gimana caranya supaya bikin kamar yang besar? Jadi salah satunya adalah kita convert balcony-nya ya, balcony area, bukan balcony kali ya, karena ini besar sekali. Berandanya ya, berandanya itu jadi toilet, jadi bathroom seperti ini ya. Nah ini adalah sebenarnya idenya adalah karena dulu ini kan tempat ini in a way dilihat sebagai pemandian putri-putri raja. Jadi kita get the inspiration, jadi kita bikin berandanya seperti very nice bathroom. Jadi ada full bath ya, full bath gitu ya. Jadi ada semuanya juga open. Nah, tadi yang pintu itu yang di konsep itu ya, sama pintunya. Tapi instead of ini solid, karena tadi saya bilang gridnya 3,6, kita perlu kamar yang besar. Jadi kita pakai berandanya sebagian dari kamar, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan meletakkan pintu ini di frameless glass ini. Di samping untuk penggunaan ruang yang lebih bagus, lebih baik dan lebih efisien, ada simbol satu lagi sebenarnya yang kita membutuhkan tuh jadi kaca instead of dinding. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kenapa kita pakai kaca di sini? Ya, buat tes ya. Tadi yang nggak dengerin nggak tahu. Ada yang tahu? Buat view. Iya supaya masih kelihatan ke depan, kalau itu sama Iya, tadi itu tadi saya bilang Mas, ada satu lagi simbolik. Dan tahu? Fasadnya nggak berubah. Kenapa? Original luarnya kayak expose. Yes, tapi kenapa kaca? Oh, masalah itu. Oh, dia Buat aircon. Aircon. Iya. AC. Tadi ada lagi yang bisa jawab? Fasadnya nggak berubah. Oh iya, visualnya juga berubah. Supaya secara fasad nggak berubah. Skin fasadnya nggak berubah. Iya, benar. Tapi saya ya maksudnya yang lain. Ini sebenarnya simbol sebenarnya. Ini salah satu prinsip konservasi yang mestinya harus dimengerti sama arsitek ya. Jadi ini basically elemen conservation ya. Pintu ini kan unik kan, bangunan tua desain tua soalnya juga unik, mesti dikonserv, mesti dipertahankan. Tapi dipertahankan dengan dalam konteks yang sekarang ya. Zaman dulu itu nggak bisa kan bikin kaca frameless begini, belum ada teknologinya kan. Nah tuh maksudnya that is the symbol yang kita mau present di sini. Dan now you can bisa gitu loh, taruh pintu di frameless karena dulu nggak bisa gitu loh. Dan by doing this kita dapat ruang ya besar satu ya, jadi hotelnya bisa jadi proper 5 star. Kedua dapat cahaya, oke, natural lighting dari jendela yang besar ini. Dan ketiga ya ini, jadi basically this is a symbol of the conservation effort gitu. Benar-benar kita pertahankan tapi dengan dalam konteks dan teknologi yang sekarang kekinian. Mungkin kalau bangunan proyek ini selesainya 5 tahun kemudian, ini bisa pakai yang apa namanya auto opaque itu ya. Nanti kan, jadi kalau ada yang mandi, pintu ditutup, ini jadi opaque. Itu proyek kita yang berapa tahun berikutnya sudah pakai gitu. Jadi mungkin kalau ini selesainya berapa tahun kemudian, mungkin akan. Jadi itu satu simbol mana menempatkan komponen heritage conservation dalam konteks yang sekarang. Ya. Jadi kalau waktu dulu kan memang nggak bisa kan, not available. Karena kan dindingnya kan memang ya just the brick wall kan, nggak nothing special sebenarnya. Tapi pintunya ini yang perlu dipertahankan kita. Nah, ini toiletnya jadi bisa masuk di sini ngelihat view keluar ya, this is original view. Jadi kacanya ini dalam semua, detach sama fasadnya ya, nggak nempel sama sekali. Double glaze ya, karena ini 5 star hotel. Is everything
Kalau dilihat everything is ini ya stand alone ya, detached dari dinding, jadi nggak merusak pasar. Gitu. Nah, ini dia ada room ya, dari similar. Ini room yang besar, jadi ini jadi beranda, toiletnya di satu lagi di dalam, dan ada private garden. Ini salah satu denah kamarnya. Jadi ini 3,6 semua. 3,6. Makanya it's a bit difficult. Makanya ini mesti buka. Jadi lihat proporsinya sebenarnya udah ini 2/5, 3/5 kali ya. Jadi kalau ini nggak dibuka, ya, roomnya kan kamarnya kan terlalu kecil. Jadi ini salah satu pertimbangan di mana bangunan tua, ya bangunan heritage, conservation yang harus menyesuaikan dengan fungsi-fungsi yang baru. Jadi certain things has to be done tanpa merusak original spirit. Ya, toiletnya. Oke. Nah, ini bangunan yang sekarang. Jadi di lobinya. Kalau Singapura silakan berkunjung, tapi nggak perlu nginap ya, jalan-jalan aja boleh. Nah, kenapa? Kalau nggak mau nginap, nah, ini waktu proses penempatan artifactsnya di lantai lobi ya. Ini Profesor Nick Fick dari US Archaeology Department. Jadi dia yang mengaturnya, ada aturannya di 14th century, 15th century, 19th century, 15th century ya. Ini bangunan yang sekarang, ini pool yang lama ya, club, terus ada kita pool yang lama. Jadi ada bangunan extension sedikit, tapi sedikit aja. Ini maksudnya cuma buat ballroom sama back of the house. Jadi yang utama hampir-hampir ya di apa? Detached lah basically ya. Keep the old one as it is because it's just so elegant. This is the new building now. Jadi sekarang jadi drop off ya di sini tadi saya bilang. Very nice buildings and very nice settings ya. Jadi kalau Singapura silakan mampir dan jalan-jalan ke Port Kentnya. Dari di sebelah sini. This is the new wing. Very little ya. Very little. So sengaja kita nggak expose karena it's just functional tambahan functional ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, yang kedua ini namanya 4 acres. Jadi ini yang proyek ini ada conservation component ya, tapi juga ada yang baru. Tapi somehow the strategy of the conservationnya cuma bukan di bangunannya ya, tapi justru di konteksnya, di lingkungannya, the whole environment, ini juga di bukit sebenarnya, mirip-mirip di bukit ya. Dan bangunan original conservationnya itu bungalow, namanya black and white bungalow. Jadi ada 11 black and white bungalows dan harus di-conserve. Tapi yang harus di-respect adalah lingkungan dan konteksnya. Ini ada di bagian barat Singapura, di One North. Development, ini site-nya 2,3 hektar, juga bukit ya, bukit. Ini master plan-nya. Ada yang kenal nih master plan-nya saya yang bikin? Ada yang tahu saya yang bikin? Zahadid ya, master plan by Zahadid ya, One North. Ini didesain sebagai learning and research center di Singapura. Jadi kayak misalnya kayak P&G, Johnson & Johnson semua ada center di sini. Dan site kita itu di tengah-tengahnya. Jadi di bagian hijau di sini, di tengah-tengah. Kalau lihat modelnya kita di sini ya. Jadi benar-benar kayak green lungs-nya dan dia terlindungi oleh bangunan-bangunan ini, jadi kayak very secluded, very private ya. Namanya dulu Maple Hill sebenarnya, Maple Hill. Kenapa namanya Maple Hill? Karena jadi ini dikelilingi oleh bangunan research center di One North itu, yang semua research facility di sini. 4 acres itu sebenarnya seperti perpanjangannya apa? Bagian di Unilever basically ya. Jadi kayak kursus dan institusi yang cuma membuat ini aja, CEO, director level. Nah, ini di Singapura, ini di Sendung yang meresmikan ya. Nah ini programnya very simple, training facilities.
Tapi ada suites ya, karena yang ikut kan CEO ya, jadi suites masih bagus ya. Kapitalnya masih bagus, jadi very high level learning istilahnya. Gitu. Ini lokasinya, jadi di bukit. Jadi ada 11 bungalows. Jadi ini jalan masuknya, ini jalannya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Ini jalannya dari sini masuk. Dan ini desainnya luar biasa bagusnya karena jalannya di dalam ya. Dan tiap bungalow itu ada slope di depannya. Jadi kayak di bukit kan. Jadi view-nya tuh benar-benar nggak ada yang ngeblok, open view. So very ingenious design dan kita tidak cuma harus mempertahankan si bungalow ini, tapi juga jalannya harus dipertahankan. Ini nggak boleh diganti jalannya. Jadi settingnya tuh nggak boleh diganti. Makanya ini interestingnya jadi tidak hanya bangunannya, tapi juga settingnya harus dipertahankan. Jadi yang ini tuh contoh bukan bangunannya, sudah settingnya. Ini yang kondisi waktu sebelum kita mulai, ya. Very good condition sebenarnya bungalow-nya, very nice dan very clean. Ini yang di sini. Nah, ini kenapa namanya Nepal Hill? Karena dulu tempat pasukan Gurkha, asramanya pasukan Gurkha dari Nepal kan, dulu kan dari Nepal. Jadi itu zaman tahun yang kedua. Nah, ini original bungalow-nya. Nah, di Singapura tuh banyak tipe-tipe bungalow ya. Kalau ke URA ada buku itu, jadi a lot of bungalow types yang kita ada sekarang ini di 4 acres adalah black and white bungalows namanya. Jadi very specialized bungalow type ya. Structure-nya, warna segala macam is very unique. Jadi basically we have to maintain not only the architecture but also the nature ya. And then keeping the history and then putting the new modern facilities. Yeah, basically that's the concept. Minimum ecological footprint. Saya bilang. Jadi the whole setting has to be bukan maintain ya. Diganggu seminimal mungkin. Jadi kalau bisa di maintenance. Existing topography. Dan saya bilang kan jalannya nggak boleh diganti, levelnya nggak boleh diganti terlalu banyak, everything maintain. Of course history dan heritage. Jadi ini bukitnya, ini tahun 2009 ya. Jadi lihat bungalow-nya ya di sini, very green dan ini on top of the hill. Ya, jadi dari sini masuk jalan itu naik kan ini. Di jalannya tuh kayak di apa istilahnya? Ridge itu apa sih? Bukan, itu atasnya gunung apa namanya? Ridge. Sorry saya juga. Jadi ya puncak kan satu ini kayak bagian tertinggi jadi kayak jalan gitu ya. Basically jalannya tuh jadi di bagian tertinggi dan bungalow-nya tuh jadi ngelihatnya ke bawah semua ini. All this looking down. Ya, ini the highest, the tallest part. Nah, ini bungalow-nya ada 11 ya. Very nice bungalows. Quite modern actually, quite recent ya. Ini yang udah direstore ya sekarang. Jadi semuanya view-nya ke luar dan ini jalanannya yang harus di-maintain, yang boleh diganti. Dan Singapura ya banyak nggak cuma bangunan, pohon juga harus dikonserv ya. Jadi ini udah ditetapkan sama National Park Board of Singapore, pohon-pohon ini tidak boleh ditebang ya, tidak boleh tebang. Yang lain boleh tebang tapi yang ini jangan, oke? Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita lihat rumah apa bangunannya, pohonnya dan jalanannya, itu yang bisa dibangun cuma ini yang merah aja nih. Nah, ini tadi saya bilang maintaining the existing topography, existing setting ya. Jadi nggak boleh bongkar dan bangun sembarangan. Jadi ini yang kita bangun. Nah, jadi kira-kira bangunan seperti itu ya. Jadi benar-benar mengisi yang kosong yang bisa dibangun saja. Jadi very organic ya, very fluid bangunannya. Different, beda sekali dengan bangunan. Jadi kita tidak berusaha menyamakan dengan bangunan yang ya black and white bungalows. Tapi kita berusaha seminimum mungkin mengganti dan merubah existing setting ya. Jadi konsepnya sebenarnya simple, kita coba blend, kita coba mengikuti kontur tanah yang ada, jadi tidak ada bagian-bagian yang kayak kaget gitu ya. Kalau bisa seminimum mungkin mengganggunya. Ini outline-nya. Jadi ini tetap di sini, akses utama di sini, ada lobby di sini, drop off. Tapi untuk yang tinggal di sini bisa langsung masuk terus.
ada drop lagi di sini. Nah, ini cuma buat service access aja, jadi untuk functional aja. Jadi kalau bangunan ini tetap harus melewati bungalow yang tadi itu. Ya, jadi even masuknya aja kita mesti lewat bungalow. Jadi that already udah kayak menyiapkan kita untuk masuk bangunan yang baru. Jadi konsepnya simple, nyatu dengan kontur. Jadi atapnya juga kita nggak di-express, jadi atapnya semua ikut rumput gitu ya. Jadi bangunan juga cuma 3 lantai, tidak tinggi-tinggi sekali. Seperti ini potongannya ya. Karena batasan ketinggian, jadi semua ikut naturally semua mungkin, dan benar kita coba try to blend with the landscape, not try to menyamakan dengan ini konsep desain yang pertama yang awal sekali. Dulunya poolnya di sini, sekarang begitu udah di develop poolnya jadi di sini, jadi di sistem main entrance. Ya bisa drop sini taksi, keluar lagi ke jalan ke sana, atau kalau private car bisa langsung masuk sini dan drop off di dalam. Jadi lebih ke reception lobby, gallery. Nah, ini lebih ke training facilities, dan, penginapan, dan bungalow ini jadi suites ya. Jadi kalau kamu CEO ikut ke 4 acres tinggal di sini. Satu bungalow 5 kamar ya. Jadi bangun utamanya, training facilities, meeting room, ya, cafeteria segala macam. Nah, ini foto jadinya. Ini jalan masuknya, drop off di sini nggak kelihatan, hanya pohon ya. Ini dapur, dari sini bisa jalan, terus in between bungalow, terus masuk ke bangun utama di sini. Jadi bungalownya benar-benar nggak disentuh sama sekali. Dan jenahnya jadi benar-benar mengikuti kontur, minimum cut and fill. Nah, kalau istilahnya teman sekolah ya, minimum cut and fill. Jadi yang belajar sekolah tuh beneran, bukan cuma belajar ini beneran minimum cut and fill ya. Selebihnya adalah ya kita try to fit in the program into the form ya, yang jadi ini functionnya mesti fit into the form ya, bukan functionnya yang jadi bentuknya harus ngikutin kontur, dan briefnya ngikutin bentuk yang available. Tadi atapnya ya, jadi terus ke atas dari bawah, jadi benar-benar lain sama yang bangunan utamanya. Jadi benar-benar itu. Jadi hanya bangunan yang barunya kita coba serendah mungkin, selinier mungkin, jadi tidak ada yang menonjol terlalu kuat gitu ya. Dan try to blend as much as possible to the landscape. Ini bagian yang belakang yang nggak ada bungalownya, jadi yang menghadap jalan yang satu lagi. Di sini yang kita coba bisa ada ekspresi bangunan baru, tapi sebelah sananya yang banyak bungalow itu semua miring ngikutin kontur. Ini bangunan yang baru, jadi cuma koridor aja connect ke yang lama. Ini bungalownya, ini bungalow yang asli, jadi semua di conserve and preserve ya, as the original condition. Terus untuk bangunan barunya kita coba, tadi kan kita bilang kita blend to the landscape ya. Jadi even the interior itu kita coba blend into the landscape. Kita coba bawa landscape ke dalam, atau kita buka seluas-luasnya ke landscape. Jadi tiap ruangan pasti ada jendela ya, jendelanya besar-besar. Meeting room of course, ini lobby, tadi kan ini lobby, tangga ya, ini meeting room, even toilet. Ya, toilet kita buka sebesar-besarnya, koridor juga, jadi very very close to the nature. Even to the basement, ya, basement kita buka, ada lubang, ada pohon masuk. Jadi di basement juga kita taruh banyak landscape, cahaya, green, ya, terus kita taruh skylight ke basement karena ada banyak classroom di basement. Jadi ini nih, itu ada ke basement, dan basement jadi terang. Ya, jadi benar-benar jadi try to relate to the landscape kira-kira. Dan dimana mungkin kita taruh sehijau mungkin ya, beberapa feature hijau. Ini sebenarnya pohon-pohon yang harus ditebang. Jadi daripada dibuang kita jadikan juga bagian dari landscape. Kira-kira begitu. Ya. Oke, yang ketiga ya, 2 lagi. Ini di Changi ya, tahu Changi ya. Ini Changi ini pulau ini semua Changi Airport. Ya. Oke, jadi Changi di sini, dekat Changi ini tadi saya bilang fasilitas untuk pegawai negeri. Jadi pegawai negeri itu di sana ada club ya. Oke, kalau pegawai negeri di sini gratis. Oke. Bisa jadi kayak club seperti itu. Ini Changi, ini laut ya, ini lokasinya di sini. Dan cuma ada 4 di Singapura. Jadi ada di
di 4 lokasi untuk klub pegawai negeri. Nah, ini konsepnya karena ini pegawai negeri ya, jadi harus affordable, harus murah ya, tapi kan quality ya. Nggak boleh kelihatan terlalu mewah karena ini pegawai negeri, jadi nggak boleh ada yang flashy, shiny itu nggak boleh ya, gelap ya. Karena nanti takut dicurigai ya pakai uang ini kan, uang pajak. Passive design ya, karena ini juga mesti murah, jadi sustainable, maintenance cost harus semurah mungkin ya, kalau bisa energy consumption seminimal mungkin, dan of course respect of the context dan history, karena ada bangunan-bangunan yang heritage juga di sini ya, meskipun tidak banyak. Ini lokasinya, jadi dulu sebenarnya udah jadi klub juga ya, cuma tidak terurus dan udah tua ya. Jadi ada tennis court 3, ada klub. Ini clubhouse ini yang satu-satu yang kita putuskan untuk kita conserve. Jadi ini di Singapura tidak semua conservation tuh gara-gara pemerintah ya, enggak juga ya. Ini sebenarnya tidak ada aturan conservation, jadi kalau kita mau bisa dibongkar semua. Tapi kita putuskan ini kita conserve karena kita lihat nilai bangunannya memang benar-benar is worth keeping, worth conserving. Tapi yang lain sebenarnya tidak perlu, jadi kita cuma bisa to keep this one. Tapi waktu kita decide sebenarnya URA udah mikir-mikir katanya, oh mungkin ini perlu di-conserve, tapi sebelum pikir, oke kita conserve aja sekalian gitu ya. Dan ini ada chalet. Nah, chalet ini dulu kenal angker. Jadi kita angker kita bongkar aja ya, nanti jadi angker semua tempat barunya ya. Ada pool yang kita juga pertahankan ya, poolnya kita pertahankan. Jadi basically yang angker ini kita bongkar, yang kita bangun baru ya. Tanah kosong kita tambahan villa karena mereka perlu programnya perlu banyak villa lebih banyak ya, dulu kan nggak gitu banyak. Swimming poolnya kita pertahankan, kita tambah ya yang baru. Ini kita conserve ya karena nilainya kami sangat tinggi. Nah, ini kita bongkar, kita bangun gedung yang baru karena mereka gedung yang baru tuh perlu bowling alley, perlu tennis court, perlu banyak lah karaoke segala macam ya, parkir, hampir nggak perlu parkir yang banyak, parkir kan karena nggak ada parkir nih ya. Jadi kita perlu parkir di gedung parkir, bowling alley sama tennis court kita bangun di sini. Ini sekarang sekedar ini aja diagramnya, jadi ini yang existing, ini kita hilangin ya, chalet yang lama, tennis court yang kita hilangin, bangun yang baru, kita bangun villa yang baru, ini kita hilangin, kita bangun yang baru, kita rotate karena kita perlu exposure ke jalan di sini dan juga view ke laut di sini ya, kita rotate dan poolnya kita tambahin yang baru supaya ada sedikit infinity pool ya. Nah, terus semua ini kita hubungkan dengan koridor, jadi semua jadi one development. Dulu nih banyak tangga-tangga karena juga banyak kontur. Yang baru kita hubungkan semua pakai ramp. Jadi wheelchair juga bisa aksesnya bisa. Ini yang baru sekarang. Jadi ada villa 3 di sini baru, yang ini yang chalet yang baru, pool yang lama, ketambah yang baru di sini. Ini kita pertahankan, ini bangunan yang baru. Nah, ini kita view ke sini. Untuk bangunan yang baru ini seperti ini kira-kira, tadi saya bilang bangunannya besar ya sebenarnya. Jadi ada di bawah tuh 2 lantai parkir, ini bowling alley tinggi, ini tennis court, jadi very big building. Jadi kalau kita bikin kayak one box itu kan besar sekali, kita sengaja pecah-pecah ya, jadi make it a bit more scale-nya lebih kecil, lebih human scale. Nah, ini juga pohon ini sebenarnya tidak harus dipertahankan sebenarnya. Cuma kita putuskan untuk dipertahankan. Hampir mati berapa kali waktu construction, tapi akhirnya bisa hidup. Kita taruh urea sebanyak-banyaknya, akhirnya hidup juga. Ya, ini something kayak gini interesting. Nah, ini di bawahnya 2 lantai parkir karena kita perlu parkir banyak ya. Terus ini bowling. Jadi kita karena parkir itu harusnya kan open ya. Open, tapi karena ini daerah resort dan daerah nice green area kayak gini kan, jadi kita nggak mau expose parkir. Kita putuskan untuk bikin feature wall di sini. Nah, feature wall ini juga nggak boleh mahal-mahal kan, jadi kita pakai dari ini kalau malam juga lightingnya juga nggak boleh kayak Fort Canning gitu ya, karena ini bukan hotel bintang 5 ya. Jadi ini fasilitas buat pegawai negeri harus lebih low profile ya, understated gitu ya, nggak boleh terlalu mewah, komplit. Jadi kita lightingnya sebenarnya hampir nggak ada fasad ya, cuma lighting dari dalam aja. Jadi koridor kita kasih
kasih lighting supaya ada sedikit ya circuit gitu. Nah ini tadi saya bilang lantai parkir ini sebenarnya kita nggak harusnya open kan karena kan natural ventilation, tapi kita bikin something feature, nggak mahal ya karena ini dibuat kita mau bikin kayak sedikit dari ombak gitu ya. Jadi ada yang tahu nggak ini apa? Kerawang, iya kerawang. Ya kerawang, tapi bukan kerawang. Kerawangnya kita bikin sendiri. Jadi ya karena selain parkir, ini juga banyak ada exhaust. Karena kalau kita koordinasi project kan, MNI selalu minta exhaust kan. Exhaust tuh 1 kali 2 meter gitu kan, 3 kali 5 meter gitu besar-besar. Terus sih banyak exhaust sebenarnya di sini. Cuma kita nggak mau kan bikin exhaust gitu, kita harus taruh di belakang. Dan kita bikin kayak dinding feature ini, jadi sebenarnya dari concrete block sih. Concrete block kita susun aja gitu ya, susun warnanya lain-lain. Jadi kita kontrol openingnya dengan ininya apa angle-nya gitu ya. Jadi kalau perlu opening lebih besar ya angle-nya hampir 90 degrees gitu. Kalau opening kecil ya angle-nya sedikit. Nah, dengan begini kita ada sedikit kayak texture ya, texture feature wall, tapi ya cheap lah biasanya, murah ya. Nah kita sempat argue sama MNI karena kan MNI biasanya mintanya kan lu nggak boleh tutupin, mesti open 100% gitu kan. Ya kita ngotot juga gitu, nggak mau pokoknya nggak boleh gitu ya. Jadi ini jadi kayak feature wall-nya di sini. Very simple construction ya. Very minimum plaster juga, nggak di finish juga ya. Di belakangnya ada simple ini aja, steel frame buat support. Terus atasnya juga simple karena ini bangunan di pinggir laut, banyak angin ya. Untuk mencegah tampias kita masukkan koridornya, jadi cantilevernya besar, banyak ya. View langsung keluar, open koridor jadi nggak pakai AC ya. Very simple and understated ini sih design ya. Nggak macam-macam. Nah ini another feature dari buildingnya. Ini sebenarnya belakangnya bowling. Belakangnya bowling itu mesinnya itu ya. Mesinnya bowling itu harus nggak boleh panas ya. Harus 26 degrees temperature-nya. Jadi harus ada insulasi dari luar supaya nggak panas. Dan ini kita bikin pakai konkrit juga. Nah, karena kita mau minimum maintenance juga, kita nggak dicat ya. Jadi ini konkrit yang kita campur pakai pewarna dyes ya, kita dye ininya konkritnya kita coba matchingin sama warna apa gentengnya. Gentengnya itu genteng dari Prancis ya, French tiles original, jadi kita coba match. Dan kalau gini berarti udah nggak perlu ngecat lagi, semuanya konkrit betonnya itu udah warnanya udah seperti ini. Dan ini sangat tebal karena harus berfungsi sebagai insulation buat sini supaya nggak kepanasan gitu ya. Ini tadi sama juga parkir bawahnya. Sorry. Ya, ini kalau dari dekat. Nah ini yang bangunan tadi angker ya, yang dulu. Jadi ini bangunan lama ya, bangunan yang baru. Nah ini koridor dulu dalam, gitu. Angker ya, no? It's a real angker itu ya, hospital. So kita bongkar, kita buka, koridornya kita keluarin, ya. Di koridor di luar, kan? Koridor di luar, koridor di luar. Jadi terbuka, ya open, ya. Kamarnya yang baru, ya. Atasnya kita bikin barbecue, jadi bisa lihat view keluar. Jadi, bangunan lama dibikin baru, cuma somehow ada yang baru di situ ya. Jadi somehow dan karena itu kita bisa lihat view yang sebenarnya dulu di situ, cuma karena dulu nggak bisa kelihatan. Sekarang bisa. Kenapa? Nggak, bangunan baru, cuma kan kita kasih fungsi di atap, jadi dia bisa give something new to the building. Karena sebenarnya view ini kan udah lama. Nah ini yang clubhouse yang kita pertahankan, interesting building ya, bentuknya juga lucu sih. Ya. Jadi ini yang dulu, ini yang jadi kita luarnya seperti biasa kita preserve ya. Ini yang genteng-genteng ini semua kita jet wash ya, jadi nggak ada yang diganti. Karena ada beberapa bangunan yang kita demolish ya, tadi kayak chalet kan ada genteng-genteng yang kita demolish, itu kita pakai untuk mengganti yang pecah-pecah. Ya, karena kita udah nggak bisa pesen lagi nih, ini French tiles. Jadi basically kita yang kita bisa bersihin dan bisa ganti, kita ganti. Terus banyak elemen yang ya tadinya nggak direncanakan untuk dipakai, tapi harus dipakai gitu ya.
ini brush handle. Ini solid tuh. Ini beratnya berkilo-kilo satu handle, bukan yang kopong ya. Ini yang solid. Terus frame-frame-nya juga kita kalau bisa kita pelankan, kita pelitur ulang, kita bikin lagi, kita masukin lagi. Jadi ini jati solid. Jadi banyak yang kita. Dan dengan begini sebenarnya kita bisa save cost. Jadi banyak cost yang kita bisa save pakai yang lama. Dan begitu kita restore, kita rapiin, kita renovasi, tempat di depan itu jadi favorit buat garden wedding sekarang. Ya. Padahal dulu nggak kayak gitu. Nah ini interiornya paling interesting. Jadi ini waktu kita bongkar ceiling, ya, bongkar ceiling itu ternyata kita final ceilingnya itu bukan original, ya. Original kayak ini baru tambahin juga karena begitu kita bongkar itu kita lihat di atas ada genteng kaca, ada glass tiles ya, genteng kaca. Oh pasti dulu sini kalau genteng kaca nggak mungkin kan ada ceiling ya, pasti ada some kind of skylight ya, kira-kira gitu. Jadi kita coba bongkar, kita lihat lagi berapa genteng kacanya, kita lihat dan kita expose genteng kaca, kita jadikan kayak ini ya, skylight chimney. Jadi tadinya ruang ini gelap nih karena tengah-tengah, kayak hall tengah-tengah. Tapi begitu kita ini jadi sekarang siang-siang juga terang. Again, save energy, ya kan, sustainable design. Terus tadi saya bilang koridornya kita bikin rem semua, jadi disable nggak usah gampang. Nah ini villa yang baru, is basically modern building sih. Tapi interestingly adalah waktu kita bangun ini, itu kita nemuin bunker bekas Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Kedua. Dan ini bunker di sini bunkernya sih di sini. Jadi kayak di gunungan gitu ya. Dan ini benar-benar bunker yang dindingnya tuh ya semeter gitu ya. Terus kita putuskan kita nggak bongkar karena bongkar juga susah ya. Jadi kita pakai kita hubungkan dengan villa yang baru. Jadi villa yang baru kita ada kayak underground game room gitu istilahnya buat main game. Ini villa yang baru. Basically simple aja, maximize the view ke laut ya. Nah ini poolnya interesting juga. Poolnya sudah oke aja, masih good condition, cuma talnya udah jelek, jadi kita ganti talnya aja. Talnya kita ganti yang non slip. Nah ini pool ada namanya non slip tal buat pool. Jadi meskipun dia basah, dia nggak licin. Ya. Ya, ini non slip tal. Kalau non slip biasa kan mungkin kalau kering aja kan dia nggak licin, tapi begitu basah dan begini meskipun di dasar kolam dia nggak licin. Jadi kalau berdiri itu nggak berasa. Kita tambahkan ini elemen infinity pool di luar di ujung. Jadi kita maintain yang original, kita tambahkan yang baru. Jadi kasih ada added feature sedikit edgeless sense of pool di situ. Kayak grab gitu. Oke, satu lagi ya masih ada waktu kan. Ini di Semarang ya. Ini bulan saya pribadi involve. Ini klien kita yang kita buat utara Jogja itu ya. Di mereka juga ada properti di sini. Very interesting. Jadi heritage and new program. Ini Semarang. Semarang hampir di atas ya. Jadi pinggirnya Semarang ini jadi benar-benar hampir di pinggir ini ya, pinggir gunungnya gitu ya. Bangunannya ini, tapi kliennya minta bangun apartemen di atasnya. Ya. Jadi ini proyeknya nggak jalan, proyeknya nggak jadi jalan ya, because tempat itu tahun 2013-14 ya, pas lagi slow down ya, jadi akhirnya kliennya mutusin nggak terus. Ya mungkin juga bagus juga sih kalau nggak jalan. Saya sayang juga ngeliat bangunannya sebenarnya ya. Nanti saya lihat. Jadi ini lokasinya, view-nya is awesome ya. Kalau dari atas tuh bisa lihat sampai laut sebenarnya. Semarang laut ya. Ini on top of the hill. Udara juga enak. Ya, ini bangunan tuanya di situ ya. Jadi klien kami itu emang udah suka dengan rumah ini, jadi akhirnya dibeli rumahnya, ya kan? Mereka tuh
bareng di ini klub VW, klub VW apa? Klub VW Kombi. Ini VW Kombi. Yang ini VW Kombi yang punya rumah orang tua. Jadi dibeli ya. Ini kondisi aslinya nih waktu kita pertama kali ke sana. Ya, it's a beautiful house. I can imagine when it's new. Ya, so it's very unique dan fortunately or unfortunately ya itu tidak didaftar di bangunan yang harus dikonservasi di Semarang. Ya, kita udah cek ke Semarang ini, Pemda dan ini segala macam. Oh ini nggak ada di daftar. Jadi it's just another house gitu ya basically ya. Dan pas kita bikin study segala macam, ini basically dulu salah satu bangunan salah satu kayak istilahnya mandor gitu ya, mandor perkebunan lah di situ. Jadi mereka dari Belanda kayak mungkin mandor mayor kali ya. Jadi ada satu lagi selain rumahnya yang lebih besar, tapi ini yang paling bagus kondisinya. Terus of course first question kita tanyakan, is the house worth preserving? Ya. Pantas nggak sih ini dipertahankan? Orang di ini nggak daftar kok, ini bongkar juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Terus ini foto jalannya tahun 1950 ya. Jadi kita cari tahu segala macam dan ini rumah ini dibangun kira tahun 1902 ya. Jadi pada saat Belanda lagi jaya-jayanya di Indonesia ya. Semarang kan kita tahu itu call it Little Netherlands ya di Indonesia. Ini foto waktu kita pertama kali ke rumah sana. Ini klien saya sekarang jadi teman ya. Ya, very beautiful house. The tiles is original, the staircase is mostly original. Yeah. Most of this is original sebenarnya. Ya, apa? Portalnya di sini semua hampir semua original. Ini ceilingnya. Okay. So it's very beautiful. Nah terus kita coba research ya. Rumah ini sebenarnya stylenya apa sih? Itu kan kita juga nggak tahu sebenarnya banyak stylenya. Jadi kita mungkin ini dari Belanda karena ini kan of course Belanda, must be a Dutch architect ya. I mean, most probably Dutch architect kan yang desain. Nah, apakah ini rumah dari zaman Belanda yang di Amsterdam gitu kan? Nggak juga gitu kan? Because ya maybe ya sedikit ada influence. Karena juga ini ada influence dari Dutch homes ya, yang di 16th century. Dan juga ada sedikit influence dari rumah-rumah di Prancis ya, Normandy segala macam. Tadi bentuk atapnya segala macam. Apa namanya ininya? Kita juga nggak tahu. Kita tahu who's architect kan kita nggak tahu ya. Dan ada juga pengaruh dari traditional architecture karena banyak beranda ya, banyak cantilever, pasti ada influence. Jadi dan kita bandingkan dengan bangunan-bangunan lain di Semarang itu nothing like it gitu. Nggak ada yang seperti itu. Ya, bangunan Semarang tuh basically ya kayak ini kan. Bangunan-bangunan seperti ini, gereja gitu ya. Atau bangunan pemerintah, ya kan? Bangunan bisnis swasta, komersial gitu ya. Tapi nggak ada yang seperti tadi itu ya. Jadi is it worth preserving? Ya semua kita setuju lah, of course, yes ya, karena ini special, unik gitu ya, nggak ada lagi tempat lain. Meskipun ini tidak dilindungi, ya. Seperti tadi yang di Changi. Jadi ada sedikit Dutch, ada sedikit French, ada sedikit local influence. It's basically eclectic lah, ya. Mungkin arsiteknya baru lulus juga kali ya, coba-coba gitu. Kita nggak tahu. Kayaknya bagus nih. Ya. But overall is a pretty house basically. Yeah, it's a pretty house. Yeah. So kita juga itu sempat cek di Singapura dan all that yang I'm sure kalian udah ngerti lah dari degree of intervention ya. Dari yang mulai leave assist ya leave assist sampai maximum intervention ya. Jadi this is the level. Kalau di Singapura everything is very clear. Kayak tadi kan Fort Canning udah jelas. It's like one of the monuments. Monuments basically you have to restore, ya. Basically, tapi kalau di Singapura yang namanya restore ya, restore maksudnya cuma kulit, ya, skin kulit. As far as the city is concerned, yes. Jadi dari jalanan, dari public, the building remains the same. Inside, you can change use, you can change owner, you can change function, you can do whatever you want. Yeah, basically. Is left to the owner.
Karena kalau government mesti impose dalamnya mesti ganti juga ya. I think the case is now in Jakarta, ya kan? Banyak owner yang akhirnya refuse to do anything, ya. Karena ya saya mau ganti dalam nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya. Nggak boleh semua, ya udah saya tinggal aja deh. Dan akhirnya jadi rusak, ya. Tapi kalau masalah conservation, menurut saya Singapore is one of the success story, gitu ya. Karena I agree yang perlu di maintain itu kan kotanya, ya kan? Jadi dari sisi kota, bangunan itu terlihat tetap sama. Gitu. Nah, ini dulu juga sekarang jadi fire brigade, ya. Ini dulu kan apa namanya Supreme Court, sekarang jadi National Gallery. Jadi change of use boleh. Atau jadi bangunan kita kan definitely bukan monumen, ya. Rumah itu tadi kan bukan monumen. Jadi okay, so it's not monument. The next one is district di Singapura. Jadi Chinatown, Little India, Kampung Arab gitu ya, semua mesti di preserve. Jadi basically all the shop houses are under preservation policy. Ya. Sedikit sama, basically fasad seperti di kota lama Amsterdam, fasad, warna segala macam-macam nggak boleh diganti. Dalam up to you. Ya. Jadi ada yang tetap jadi rumah, jadi toko, jadi hotel, is all allowed. Nah ini semua rumah sebenarnya. Jadi nah ini juga sama. Distrik, dan rumah kita bukan daerah yang conservation district juga, ya, is somewhere in between the other houses gitu kan. Nah ini tadi black and white bungalow, ya kan, juga beberapa itu di conserve sama juga, semua mesti di preserve. Dalamnya juga bisa jadi rumah, jadi showroom, all that is ya. Even this building luarnya maintain, dalamnya bisa something else. Seperti kita Fort Canning kan, luarnya harus conserve, dalamnya jadi hotel, put the new furniture, put the new interior, karena jadi bathroom is allowed. Oke? Jadi sekali lagi bisa nggak? So should we keep this building gitu ya? Preserve this building. Kita juga bisa lihat kayak ini sama juga case-nya. Nah ini mostly kalau shop house di Singapura ya, jadi makanya fasad mesti di maintain, tapi dalamnya tuh bisa jadi kayak modern apartments ya, new house, is okay ya. Dengan begini jadi orang masih mau beli rumah, masih beli ruko gitu ya, masih mau beli ruko lama. Pokoknya just maintain the facade, inside you can do whatever you want. Jadi yang penting streetscape-nya, cityscape-nya, kotanya terrencana. Kita juga sempat bikin studi kalau misalnya bangunan ini harus dipertahankan gitu, apa-apa aja yang mesti diperhatikan oleh klien ya, karena kan ini kan bangunan tua ya, dan juga lokasinya di slope. Jadi kalau mesti dibongkar segala macam, dan pertimbangan struktur, pertimbangan konstruksi juga mesti diperhatikan. Karena ini dari sini ke sini tuh 15 meter. Ini jalanan, ini sungai di belakang, 15 meter rumahnya di sini. Kalau kita bongkar-bongkar, gali-gali kan pasti nanti ada resiko rumahnya bakal ya turun segala macam kan. Kita juga lihat tanahnya juga Semarang kan nggak begitu bagus. Ya. Di strateginya adalah macam-macam kan. Ini just our feasibility study kita mesti ke klien ya. Jadi apakah di preserve? Karena mereka masih bangun apartemen ya. Ingat mereka mau bangun apartemen di sini sebenarnya. Jadi apakah kita forget pada house, jadi bongkar semua, bikin baru supaya dapat maksimum KLB kan, maksimum unit, maksimum profit ya, karena kita ada height limit di situ juga. Jadi nggak bisa bangun setinggi tingginya. Jadi kalau tinggi kan bisa small footprint tinggi, tapi nggak bisa karena ada height limit. Jadi kalau mau maksimum sih ya harus bangun semua, rumahnya hilang. Ya kan? Gini misalnya, can we do this kan? Rumah di sini kita bangun di atasnya gitu, bisa nggak? Gitu kan, set the house. Bisa, ya sebenarnya juga karena kan berarti kan tapi kan harus ditahan di sininya kan, bikin basement segala macam, mesti bikin retaining wall yang tinggi begini, rumahnya di sini gitu kan. Ya, there's all this technical thing. Atau diganjel sementara gitu kan. Apakah bisa kita bikin rumah gini, kita bikin retaining wall segini tinggi gitu ya? Is it possible gitu kan? Jadi bangunannya di sini masih bisa nggak? Atau kita ganjel bangunannya, kita bikin basement dari bawahnya gitu ya? It's not impossible, it's possible, itu kan costly ya. Atau kita just ya udah terima aja segini aja gitu kan, tapi ya harganya kurang, rumah kita tahankan. Atau kita build over gitu ya, build over. Ini bukan tidak mungkin karena ini di Singapura udah pernah dilakukan juga gitu ya. Ini ada satu bangunan
di Singapura namanya Tan Kim Tuan Mansion, ya. Exactly the same thing, ya. Jadi ini preservation by URA, ya. Ini juga conserve and preserve, ya, nggak boleh diapa-apain. Ini kangkangin aja gitu ya. Dan ini bangunan tinggi ya, 36 lantai. 36 lantai. Dan karena nggak ada lahan lagi di belakangnya, jadi habis gitu kan. So ya kalau mau develop and make money ya you have to do this, and this is very costly. But fortunately Singapura kan bukan earthquake zone. Jadi kalau dibikin di Jakarta mungkin ini costnya 2-3 kali lipat ya. Karena kan ini kan 30 lantai gitu, transfer gitu ya. So I think this is not the case. So kita ada beberapa option ini, gimana abang mau dibongkar bangunannya, bangun semua, maximize. Ini juga di Semarang ada setback dari jalan ya, angle gini. Atau gini ya, ini nggak mungkin juga, EV-nya kurang, itu juga sayang, bangunannya bagus. Apa begini atau begini gitu kan. Kayak gini kan kemahalan gitu ya. So ini pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar driven by economics configuration, demand, the need for the new brief gitu ya. Nah ini kan kita nggak ada keharusan untuk di-maintain segala macam. So it's all up to us, up to the architects, up to the client architects. Jadi kita bongkar pun nggak ada yang dosa, nggak ada yang salah gitu ya. Ya, mau itu juga beli bagus gitu. Tapi gimana ini menurut saya ini lebih case study aja ya. Buat rekan-rekan yang mungkin kebetulan dapat kasus seperti ini gitu. Ini sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. It's all karena kayak gini kan ya yang bisa tentukan nilainya itu siapa sih sebenarnya? How valuable is this gitu kan? Menurut klien, kalau ada orang yang pernah tinggal ya valuable because saya pernah tinggal situ, sentimental value. Tapi kan in terms of contribution to the heritage of Semarang, is it really something important gitu? It's just one house gitu kan? Ya jadi hal-hal itu mungkin jadi pertimbangan dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Tapi saya juga lega, ini belum jalan, saya sayang juga sama rumahnya saya. Terus kita juga sempat minta satu orang mahasiswa bikinin SketchUp-nya ya, jadi bangunan aslinya, ya bangunan sekarang itu kita bikin model SketchUp dari foto-foto dan kita ukur. Dan kita final ternyata bangunan ini ada tiga generasi ya. Jadi bangunan merah itu yang original ya. Dan yang ini ada yang tambahan. Dan ini tambahan lagi gitu ya. Jadi ada sebenarnya bangunannya nggak semuanya lama gitu. Nah, ini juga penting untuk di studi, kadang-kadang bukan berarti karena lama semuanya lama gitu ya. Jadi kita semua separuh sebenarnya bangunan yang asli, yang separuh lagi bukan, separuh lagi tambahan gitu kan. Karena kita lihat dari kusennya, dari dindingnya, dari lantainya itu semua ada perbedaan, level juga beda gitu ya. Oh ini kayaknya tambahan kayak pavilion gitu kan ya mas kan. Jadi kita pikir kalau gitu oke, dan maybe the best way is kita preserve yang original aja gitu kan. This house yang original. Kita nggak bisa tambah, kita bisa bongkar semua. Jadi kita decide maybe we cut the line di sini. Jadi ya. Nah, based on itu, let's go ahead, kita coba bikin proposal. Jadi kita contohkan separuh aja bangunannya ya. Jadi kita nggak sampai depan, jadi kita nggak bongkar, kita juga nggak sampai belakang. Jadi sampai di sini kira-kira. Dan kita tetap kasih sedikit interface ya. Jadi karena kan untuk bangunan ini sebelah sama ini kan must be some sort of interface lah ya, ada sedikit jeda antara gitu ya. Nah ini kita propose kayak glass box. Dan yang glass box itu basically akan mengakomodasi fungsi-fungsi yang baru ya, seperti drop off, seperti lobby, jadi itu kayak ada hubungan antara bangunan yang lama dan yang baru melalui ruang-ruang publik kira-kira begitu. Jadi seperti ini. Ya, ini bangunan yang baru karena ada setback kita comply. Nah, mereka quite happy with this ya. Let's go with this. Jadi ini produknya yang kita. Jadi we have this glass box sort of like ya memberi jeda antara yang lama dan yang baru gitu ya. Dan bikin very modern, very simple, kaca aja, bit of reflective. Jadi not trying to compete with the old one ya. Jadi it's sort of like giving the backdrop ya, like layar belakang panggung lah ya. Ini aktornya di depan, baru bangunan barunya di belakang, jadi ada sedikit jarak gitu ya. Visually juga ada jarak, jadi orang bisa tetap
look at the whole building ya. Ini yang drop off-nya, jadi sini drop off, samping, jadi bangunan baru tetap di depan, nggak kita rubah sama sekali. Ini basically follow the URA conserve preserve ya, sebagus mungkin kita masuk dari samping, tapi belakang drop off sini, lobby di dalam. Ini kayak ada sedikit ya, give the house a bit more presence ya, jadi ada sedikit. Ini lobbynya di belakang. Nah ini tadi saya bilang ruang antara yang baru dan yang lama. Jadi ini rumah yang lama, ya drop off masuk ke samping lobby sini. Nah ini sih kita menurut kami bisa sedikit eksplorasi ruang. Jadi antara yang baru, modern ya dengan yang lama, kita elemen-elemen yang lama masuk ke yang baru, rumah di atas rumah kayak seperti itu. Jadi ini something yang kita propose ke klien terus not very happy. Oke, itu can be something yang kita bisa explore ya. Jadi interiornya bakal sedikit agak unik lah gitu, special. Jadi ada sedikit bawa dari bangunan yang lama. Jadi kira-kira begitu. Jadi sekarang ya, untungnya sekarang jadi karena proyeknya berhenti, sekarang ya kliennya for the time being cuma dirapiin aja rumahnya, and it looks much better now. Ya, jadi belum selesai. Ini jadi untuk tampaknya ya, jadi ini lucu rumahnya. Jadi ada bawah dan atas ya, dan bawah itu atas bawah lain. Bawah completely bata ya. Atasnya itu hampir semua timber frame sama partition ya. Jadi dan sangat lain ya, even makanya ini benar-benar eclectic lah. Ini atasnya seperti German house, belakangnya di rumah Belanda gitu, bawahnya kan very simple. Ini bakal ada arc, ini nggak ada arc ya. It's very unique ya. And then kita pakai itu untuk inspirasi untuk bangunan yang baru. Jadi ada dualisme. Somehow this house is designed by two architect, maybe I don't know ya. Jadi kita karena kebetulan bangunan kita juga menghadap timur barat, karena site timur barat ya, no choice. Jadi kita pakai itu sebagai konsep. Jadi timur barat kita coba bikin beda gitu ya. Nah karena untuk barat kan perlu ada sedikit shading. Kita bikin agak sedikit, kita bikin texture di barat ya. Jadi kita pakai pattern yang ada di jendela ini. Kita bikin pattern, kita bikin modern sedikit, kita bikin agak angle jendelanya, so it's very unique to the building ya. Jadi something special. Dan untuk bagian timur, nah ini overallnya, ini menghadap barat. Dan bagian timurnya kita pakai yang atas tapi rata aja, flush aja, jadi nggak banyak texture. Jadi simple aja, not too much of the thing ya. Just benar-benar masih kasih bangunan yang lamanya is enough room to be present. Sekarang cuma dilakukan renovasi dan preservasi sebisanya ya. Tapi I think karena kliennya juga lumayan interest sama rumahnya, jadi lumayan cinta sama rumahnya, jadi restorasi juga lumayan bagus menurut saya. Cuma karena dia agak sedikit nyentrik, jadi ada bagian-bagian yang mungkin harusnya enggak, tapi sama dia dilakukan juga. Nah ini bangunan yang sekarang udah dirapiin ya, jadi ini semua di scrape ya, diiniin, yang lain spesifiknya dirapikan. Ya, ini almost everything original ya. Saya juga motretnya juga seneng ya, karena udah rapi gitu ya. Rumahnya juga angker juga katanya. Cuma karena saya nggak bisa lihat saya yang ada. Klien saya bilang ada yang nunggu. Ya, ini juga masih original ya, balustradenya kita pertahankan. Ada ya ini very beautiful, very pretty house. Sekarang sudah dibagusin ya, looks super pretty ya. Ini juga taalnya original. Nah, ini bagian satu depan sama kliennya tuh dibongkar klasternya dicopot semua bagian depan ya. Karena emang dia mau rencana tadinya mau bikin kayak restoran gitu ya, special boutique restoran, mau dibongkar. But you can see batanya masih original. This is still original juga. Apa namanya? Mortalnya nih solid wood ya, kayaknya bukan jati, ini meranti atau apa gitu. Kayak kayu-kayu bekas kapal gitu ya. Jadi
kliennya juga lumayan knowledgeable untuk barang-barang kuno, jadi dia juga sempat bisa dapetin kayu yang sama karena beberapa lantai itu ada yang bolong, ada yang pecah, jadi bisa ganti juga. Ini yang di depan ya. This is still original. Very interesting. Nah, ini juga masih ini yang pasti yang baru ya. Ordernya itu ganti sembarangan gitu kan. Tangganya juga tadinya dicat, di scrape juga ya, di amplas lagi semua jadi back to timber. Ini ruang atasnya, jadi kayunya juga udah diperbaiki, hasilnya udah dicat ulang semuanya. Almost everything is back to they done quite a good job. Jadi kafe ya? Belum ya? Belum tahu ya. Sekarang bisnis masih belum ini, jadi still leave it as it is sekarang. Kalau ke Semarang boleh mampir, Jalan Wahidin. Di depannya ada kafe juga. It's all is original, still original. Ini udah umurnya berarti udah 100 tahun lebih rumah ini. Luar biasa. Ini di apa? Lotengnya ya, etiknya. Ini di sini katanya ada yang berdiri, soalnya saya nggak lihat katanya. ini kayaknya ada yang baru nih sih, baru ya. Waktu saya kenal tuh banyak bolong-bolong, jadi jalannya harus hati-hati. Sudah dirapiin semua, jadi agak mirip lah. Karena mereka ambil kayunya dari katanya kayu yang sama. Karena di Jawa kadang-kadang banyak orang yang masih nyimpan kayu-kayu tua ya. Jadi klien saya kebetulan tahu gini-gini, jadi ya, ceilingnya is ya very unique, very nice. Berapa pintu juga dibiarin gitu aja, gitu. Ya ini yang dulu begini, sekarang tangganya juga kita dicopotin semua catnya, jadi original. The staircase is beautiful. Pertama kali saya kesana, staircase dengan apa ini, checkernya seperti ini ya, wah, it's just ya amazing ya, detailing gitu ya. Jadi banyak campur-campuran gitu ya. Rumahnya tuh kayaknya yang ngerjain banyak kayaknya. Satu biro terus kamu bikin tangganya, kamu bikin ininya gitu. I think so. Jadi interesting komponen gitu ya. Ya nggak tahu kenapa berhentinya nggak pas di lantai gitu ya, dan naik lagi sedikit masalah gitu. Ya. Lucu lah pokoknya. Sama this detail ya. Seperti apa railingnya yang di Istora itu, terusin gitu. Soalnya nggak ada yang megang gitu, jadi ini juga dibedain kan iseng kan. Jadi detailnya banyak yang iseng gitu. Untuk zaman itu kayaknya kan very unusual ya. Ini kan biasanya kan everything is in order ya, rapi. Ini kayaknya jahil gitu ya. So tiga gini juga I think ya, tiga ini dua kan. So is makin lama-lama kayaknya banyak macamnya gitu ya. So it's very unique. I think ya, mungkin eventually nggak dibongkar lah. Mudah-mudahan nggak dibongkar. Ya. So the interface juga dari CDs against the ceiling. Jadi kalau ceilingnya ini kan lain banget tuh. Ini kan kayak yang desain ini satu, yang desain ceiling lain lagi kan. Nggak ada hubungannya soalnya. Jadi mungkin oke. Ya, I think gitu aja. Ada pertanyaan silakan. Oh ya. Ya. Mungkin langsung aja karena waktu sudah makin mepet. Langsung kata cukup menarik ya, jadi mungkin kita buka beberapa pertanyaan, mungkin 30 boleh. Silakan boleh langsung. Nama saya Brown. Mau nanya mas, Ya. jadi ada dua konteks yang berbeda nih, satu proyek yang di Singapura, itu proyek yang di Semarang. Kalau yang di Semarang kan kelihatannya benar-benar sesuatu yang kontras ya, antara bangunan tua sama bangunan baru. Cuman kalau yang saya lihat kan bangunan barunya itu jadi kontras karena dia pengen fungsinya jadi hotel, dan terus dia pengen lantainya tinggi gitu. Nah, Kebutuhan inilah now. kebutuhan sekarang dia. Nah, yang mau saya tanya itu proses ketika owner
menentukan fungsi apa yang mau dia masukkan ke situ, fungsi baru apa yang mau dimasukkan ke situ, itu seberapa jauh DP Arsitek dilibatkan untuk mungkin nyari tahu nih fungsi apa yang cocok buat ini, atau owner udah datang dengan saya mau hotel sekian lantai fungsinya ini, jadi dia udah punya semacam kayak feasibility study untuk, karena biasanya kalau owner kan pertimbangan lebih ke arah komersil ya ketimbang kepantasan terhadap bangunan cagar budaya gitu. Nah, seberapa jauh si DP Arsitek dilibatkan, dan kalau dibandingkan dengan proyek yang di Singapura, apakah sama aja, atau kalau di Singapura tuh mungkin owner lebih ke brainstorming dengan DP Arsitek dan segala macam gitu. Ya, itu aja. Untuk development brief itu, kalau saya bilang ya semuanya kan market driven. Ya, market driven ya. Jadi klien juga nggak bisa, ya mungkin unless kliennya udah punya proyek yang lain banyak, ini cuma proyek hobinya, oke, dia can do whatever he wants. Tapi kan in general biasanya tuh market demand ya. Beda is commercial, kecuali kalau komersial, ya kan. Nah, kecuali kalau itu kayak bangunan yang sudah dimintakan oleh government mesti ini ya, dan lain-lain. Tapi kalau untuk commercial briefnya, menurut saya selalu market demand ya. Dan biasanya untuk kita karena DP sudah punya certain istilahnya reputation ya, of course kita selalu di consult lah istilahnya. Ya, menurut DP gimana gitu, karena kan mungkin kadang-kadang klien juga, untuk klien yang sudah corporate mungkin nggak masalah, karena mereka udah tahu, udah ada target, udah ada oke, di sini mesti apartemen, di sini mesti punya 2 hotel, mesti ada 2 apartemen. Tapi kalau klien-klien yang mungkin masih individu gitu ya, mungkin masih ada sedikit sentimental value, masih ada sedikit romantisme gitu ya, mungkin kadang-kadang mereka decide based on personal preference ya. Tapi in general menurut saya is market demand. Kayak Fort Canning memang untuk menghidupkan daerah situ kan, untuk daerah seperti itu yang maksudnya mewah ya, nanti fungsi yang paling cocok adalah ya 5-star hotel, luxury hotel gitu kan. Kalau kita bangun sekolah gitu kan kayak sekolah gitu kan ya. Atau kantor gitu misalnya, kantor di sini. So sometimes certain site juga demand certain fungsi yang ya cocok. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi in general market demands, of course, kalau emang lokasinya dan waktunya juga pas ya harusnya sih it should be working. Kayak I think now with the Fort Canning Hotel they're doing very well gitu. Karena emang that location is really nice, unique ya, green. Kira-kira gitu sih. Fort Canning itu yang punya siapa nggak? Hotel Fort Canning Yang punya? ada yang punya. Private. Oh. I think in principle menurut saya konservasi itu adalah gimana caranya membuat membuat bangunan yang dibangun ya mungkin 100 tahun yang lalu itu masih bisa hidup 100 tahun lagi gitu. Ya, I mean bangunan ini bangunan tua gitu ya. Tapi gimana caranya kita tetap bisa eksis dan relevan for the next 50-100 years. Ya kan? Itu pertanyaan susah menurut saya. Ya kan? Gimana caranya gitu. Makanya di Singapura kan approach-nya adalah well, as far as the skin, fasad, kulit, kalau bisa jangan ganti. Ya. Karena itu yang mengingatkan kita pada bangunan yang original kan. Kalau itu diganti, ya mana bangunan dulu udah nggak ada gitu. Tapi setidaknya kan, kalau udah pernah ke National Gallery kan, ya, luarnya kan exactly the same. Ya, because it's a monument to the city. Ya kan? Kalau monumen itu hilang, nggak ada lagi, orang udah lupa, gitu kan. At least sekarang kita pernah bilang, oke, this is National Gallery, dulu itu Supreme Court, Parliament House. Dulu di sini tempat parlemen, meeting segala macam, bisa ceritain gitu kan, dan fee-nya masih ada, ya kan? Tapi kalau itu udah nggak ada, ya kan, udah warnanya udah bukan coklat, warnanya udah merah putih, for example, ini, you know, there's nothing left, ya, nggak ada lagi yang sisa, tertinggal. Tapi kan beyond that, lebih dari itu, makanya saya bilang conservation beyond preservation, ya kan? Yes, mesti di preserve, mesti di restore, tapi beyond that, what can we do, gitu? Gimana caranya bikin bangunan ini yang dibangun 100 years ago tetap relevan sekarang? Yes, makanya di Singapura diperbolehkan memasukkan fungsi baru, ya kan? Yang dulunya Parliament House sekarang jadi museum.
dulunya jadi misalnya kantor apa namanya mes militer jadi hotel bintang 5. Kan beda sekali kan antara dulu karena konteksnya beda, ini kan situasi ekonomi beda, the whole world is different ya. Jadi somehow gimana caranya kita bisa membantu bangunan yang tua ini mempunyai tempat di dunia yang baru. Maksudnya in essence sih begitu ya. Jadi tetap kelihatan, tetap ada bendanya, tetap ada bentuknya, but fungsinya beda sekarang gitu ya. Dan that's the only way to relate to the current world. Tadi kayak Fort Canning Park kan, Fort Canning Hotel kan, warnanya kan tapi begitu malam kan it looks different. Wah, this is nothing like Fort Canning before, ya kan, lain. Begitu kita masuk dalam juga sama. Wah, dalamnya modern 5-star luxury hotel gitu ya. Pakai apa namanya? Pakai interface-nya juga baru, all smart interface segala macam. Jadi it's really about now gitu. Jadi bangunan itu suddenly fits into the current context gitu ya. Jadi and then I think one way untuk bisa bangunan tua itu tetap relevant. Jadi nggak ada rumus yang pasti, bukan kayak fisika gitu, enggak. Tapi karena tiap bangunan, tiap lokasi, tiap konteks itu perlu, ya kan. Kayak tadi kan kayak 4 acres different. Ya, it's not pada bungalows. Buat apa bungalow kita tangga tapi sehingga kita tebang semua, jadiin perkerasan gitu dan you lose ya, kan hilang kan, soalnya hilang. This bungalow is nice in its context gitu. Jadi kalau 4 acres we go beyond the building. Kita go to the environment and maintain the environment. Jadi even until 50 years later orang situ masih bisa, oh dulu bungalownya memang settingnya begini gitu. Kita nggak ganti. Ya, jadi different project ya itu beda-beda ya penanganannya. Tapi of course dasarnya adalah harus berdasarkan pada partai-partai arsitektur yang baik, ya kan? Jadi saya bilang gimana caranya membantu bangunan ini bisa relevan bagi dunia yang baru.